Kalau kalian pada ingat di awal tahun, gue ngomong tentang harapan gue tentang ya game sama hardware, terutama untuk laptop ya. Karena sebenarnya yang jadi kendala buat gue adalah banyak banget manufacturer itu yang pada bilang kalau mereka bikin display itu ngejar ke 4K, terus mereka ngejar yang ya refresh rate-nya sampai 200 atau bahkan lebih gitu. Itu menurut gue nggak viable buat orang pada umumnya. Jadi cuma niche banget nih tempatnya untuk mengisi itu. Dan gue selalu bilang kalau laptop itu harus ada perubahan di bagian displaynya. Nah akhirnya nih baru sekarang nih sekarang bulan apa ya? Agustus. Ya jadi di bulan Agustus akhirnya gue nemuin nih suatu laptop yang benar-benar menurut gue sih breath of fresh air banget selama setahun ini. Dan ini adalah laptop yang gue benar-benar harapkan ada di tahun ini sebenarnya, dan akhirnya kejadian, dan ini dibawa oleh Asus ROG. Jadi ROG ini merilis namanya Zephyrus M16. Jadi 16 itu karena ukuran 16, tapi untuk displaynya ini mereka menggunakan resolusi 16:10. Yang tentunya banyak yang dari kalian akan mengidam-idamkan itu, terutama kalau kalian itu di bidang desain. Nah, untuk DCI-P-nya juga udah 100%. Jadi buat kalian yang buat desain atau buat editing, ini kalian akan benar-benar berguna banget dengan screen estate yang besar juga 16:10, dan untuk resolusi itu menggunakan 2560 dikali 1600. Dan untuk hertz itu adalah 165. Jadi semuanya benar-benar masuk akal. Bukan suatu laptop yang dijual karena berdasarkan harganya atau berdasarkan bukan karena ini mahal banget gitu, atau misalnya ini menggunakan resolusi 4K. Cuman ya 4K buat apa gitu loh untuk di resolusi yang di ukuran seperti ini 17 inci gitu misalnya atau 16 inci itu hampir nggak ada. Ya buat apa? Karena kalian nggak akan bisa mendifferentiate itu, dan kalian harus benar-benar dekat banget. Dan siapa juga yang menggunakan laptop palanya itu sedekat itu. Nah, di sini menggunakan 2560 kali 1600 menurut gue adalah suatu hal yang benar-benar wajar banget, dan menurut gue benar-benar pinter banget Asus meletakkan posisinya untuk di tempat seperti ini. Dan menurut gue juga ya gue bisa bilang kalau ROG itu yang paling sering mencoba untuk bikin market yang baru. Jadi gue bisa bilang kalau teknologi yang dibangun oleh ROG untuk dijual kepada consumer itu adalah suatu bentuknya mereka yang kalau mereka bisa bikin, kenapa enggak? Jadi kenapa mereka bikin yang 300 Hz dan segala macam. Tapi menurut gue ini adalah yang paling posisinya itu paling nyaman untuk bagi banyak orang. Dan tentunya sayangnya untuk sekarang gue nggak bisa ngasih tahu kepada kalian harganya. Tapi nanti harganya akan ada di bawah di sini. Dan menurut gue harga untuk laptop seperti ini, menurut gue emang lo nggak bisa mengharapkan harga yang murah juga. Ini akan ngasih harga yang tinggi banget, dan gue rasa juga karena spesifikasinya juga lumayan tinggi, terutama untuk prosesor yang digunakan. Karena prosesornya menggunakan i9 11900 yang menggunakan 8 core dan 16 thread. Ya tentunya itu ya mereka akan meminta harga yang lumayan tinggi. Dan untuk VGA-nya sih nggak terlalu high-end juga. Itu menggunakan 3060 yang laptop GPU-nya. Jadi paduan keduanya sih benar-benar ideal banget untuk kalian gaming di resolusi 2560 kali 1600 juga benar-benar masih aman. Dan kalau kalian misalnya lagi mau masuk ke machine learning juga kalian bisa menggunakan 3060-nya. Kalau kalian menggunakan simulasi, kalian bisa menggunakan CUDA Core-nya. Kalau kalian misalnya menggunakan untuk video editing yang menggunakan special effects dan bagaimana, ya macam-macam lah, itu kan bisa menggunakan CUDA Core-nya atau Tensor Core-nya. Jadi benar-benar berguna banget, dan menurut gue ngisi lahan yang benar-benar nggak ada sampai saat ini. Dan gue bisa bilang kalau ini buat kalian gunakan harian dan menggunakan untuk keperluan kalian sehari-hari, mau dibawa kemanapun, gue udah ngetes baterai itu bisa sampai 9 jam. Paling buruknya kalau kalian menggunakan brightness yang paling full, karena ini brightness-nya sampai 500 nits, itu adalah satu hal yang gue selalu inginkan dari laptop-laptop yang banyak juga, adalah kalau bisa nits itu lebih tinggi, dan ini bisa mencapai 500 nits, dan menurut gue yang idealnya gue adalah 600 nits. Jadi di sini laptopnya kalau kalian ya full blown brightness itu ya kalian bisa mendapatkan cuma 7 atau 6 jam. Jadi tergantung pemakaiannya kalian. Tapi 9 jam gue rasa untuk laptop se-hefty ini menurut gue itu sangat-sangat menarik. Nah, untuk kalian lihat nih desainnya sebenarnya benar-benar unik banget ya, karena gue pas pertama kali buka juga laptopnya itu gue cukup kaget sih, karena real estate untuk screen estate itu benar-benar luas banget dengan bezel yang benar-benar tipis. Gue nggak nyangka kalau dalam laptop 16 inci displaynya itu sebesar ini. Dan gue bisa bilang kalau nggak ada gue rasa laptop yang bisa ngasih gue kenyamanan yang seperti ini dan power performance yang diberikan oleh si M16 ini. Lagi-lagi harganya gue nggak tahu berapa, tapi gue rasa harga menjadi hal terakhir, terutama buat kalian yang memang mencari spesifikasi yang khusus seperti ini. Nah, untuk battery life yang ada ini paling parahnya, yang tadi gue bilang di 7 jam, ya mungkin kalau kalian itu akan mengedit dan segala macam tanpa menggunakan baterai. Jadi masih cukup powerful tanpa baterai, cuman kalian bisa mengharapkan kalau battery life itu akan ya
turun cukup jauh. Nah, untuk karena menggunakan i9, jadi untuk masalah suhunya juga gue bisa bilang cukup tinggi ya, terutama kalau kalian itu mengincar untuk masalah produktivitasnya. Untuk CPU-nya sendiri pada saat rendering ya dia akan mulai throttle dan dia mencapai 95 derajat Celcius. Itu adalah sesuatu yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya untuk machine learning dan segala macam, GPU-nya doang itu bisa mencapai 85. Jadi untuk GPU sih nggak terlalu bermasalah. Kalau kalian akan menggunakannya untuk merender dan segala macam, pastiin kalau ambient temperature, itu gue udah menggunakan ambient temperature itu di 24-an derajat. Jadi kalian harus pastiin itu akan throttle akan lebih tinggi kalau suhu ruangan kalian itu lebih tinggi dari 24, misalnya 28 atau 27. Ya, kalian bisa ekspektasikan kalau performa akan lebih rendah dari yang benchmark gue akan berikan kepada kalian. Nah, terus untuk laptopnya sendiri secara body ada, ya gue nggak tahu sih, ini masalah gue, preference gue sih. Gue lebih suka kalau ini sebenarnya biasa aja atau menggunakan warna putih kali ya untuk bagian dalamnya. Tapi kalau tadi si Joshua yang udah ngeliat katanya dia lebih menarik dengan ada kayak rainbow-nya di dalam ininya. Dan ini gue rasa sih, ini karena sempat gue pakai untuk daily drive, untuk gue ngerjain script dan segala macam itu gue bawa ke rumah sakit dan banyak banget orang yang ngeliatin ini laptop. Gue nggak tahu karena mereka penasaran ini adalah Zephyrus tipe apa atau ROG tipe apa, karena gue nggak pernah ngeliat yang desain belakangnya seperti ini ya, yang ada rainbow-nya seperti ini. Jadi mungkin mereka mikir ini adalah laptop yang baru yang belum dirilis sama ROG. Gue pribadi sih ngeliat desain itu benar-benar simple banget, minimalist banget, dan all business sebenarnya. Gue nggak bisa ngeliat ada desain gamingnya sama sekali di laptopnya. Bahkan untuk bagian I/O-nya pun juga kalian udah dapat yang cukup lengkap ya. Kalian tetap dapat SD card slot yang menurut gue sangat-sangat penting buat kalian yang akan menggunakan untuk video editing dan segala macam. Terus juga Type-C juga ada di sebelah kiri. Nah, ada Ethernet port yang full size sama HDMI yang full size juga. Jadi semuanya sih benar-benar capable banget untuk kalian gunakan apapun itu keperluannya kalian. Nah, untuk desainnya, gue balik lagi ngomongin desainnya. Ini yang gue suka sih sebenarnya karena semuanya itu benar-benar matte black ya. Dan gue nggak tahu tekstur itu benar-benar nyaman banget. Cuman tadinya gue kira ini nggak bakalan fingerprint magnet, tapi ternyata emang ya pas gue cek-cek begini fingerprint magnet juga sih. Cuman kalian enak banget sih. Gue ngerasa kalau kalian nggak mudah untuk sliding di sini jari kalian dan segala macam. Untuk typing juga masih cukup nyaman. Punyanya ROG dan sekelasnya dengan Zephyrus, dan untuk speaker ada di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk mendapatkan kualitas yang stereo yang lebih baik. Jadi untuk overall sih gue bener-bener suka banget. Untuk beratnya juga ya lumayan ya, karena ini 16 inci. Terus kalian bisa lihat di belakang juga untuk ngebuka tuh sangat-sangat mudah banget. Jadi gue nggak nemu sama sekali ya masalah. Gue kalau secara desain gue bener-bener suka banget karena ini bener-bener stealthy banget. Orang nggak bakalan tahu juga kalau ini adalah suatu gaming, ya sebenarnya suatu laptop gaming juga. Zephyrus bisa dibilang, tapi secara profesional ini cukup profesional kalau menurut gue ya desainnya. Nah sekarang tentunya bagian kalian yang benar-benar tunggu adalah masalah benchmarknya. Nah di sini untuk CPU, untuk kita tes di R20, untuk single itu memang benar-benar kenceng banget. Ini mendapatkan 605 dan untuk multinya 5241. Nah cuman harus gue ingatkan kalau emang ini performanya akan bisa turun dengan throttling itu bisa sampai 5000-an skornya. Jadi ya tergantung suhu di ruangannya kalian. Nah untuk di R23 untuk single itu 1591 dan untuk multinya itu 13718. Jadi kira-kira emang selalu di sekitaran segitu dengan beberapa run yang gue lakukan. Untuk di Indigo juga performanya hampir sama dengan ya yang kita bisa ekspektasikan dengan i9 juga. Di sini mendapatkan 1,336 dan 2,779. Nah untuk di V-Ray skor itu 15 ribuan, itu ada 15135 sampai 15226. Jadi performa untuk si CPU-nya ini benar-benar tinggi banget. Jadi ditambah lagi kita mendapatkan 3060 juga kalau kalian emang menggunakan berbagai video editing maupun machine learning maupun editing, itu akan keduanya itu adalah ya pasangan yang sempurna menurut gua. Jadi apapun keperluannya kalian dan single core yang benar-benar tinggi banget juga akan berguna buat beberapa game yang kalau kalian itu main dengan sangat-sangat kompetitif juga. Jadi untuk di CPU gua rasa memang isunya cuma masalah suhu doang. Dan itu akan throttling kalau ruangan kalian atau ambient temperature kalian itu tinggi. Nah sekarang baru kita ke game. Jadi untuk benchmark ini game, karena untuk membanding mayoritas laptop itu menggunakan resolusi 1920x1080 dan si Zephyrus M16 ini itu menggunakan resolusi 1920x1200. Jadi ada perbedaan, kita tetap masukin sebagai benchmark terhadap laptop lainnya. Nah untuk resolusi native-nya ini adalah 2560x1600, ini kita masukin juga, yaitu resolusi native-nya laptopnya.
Untuk game pertama di Far Cry 5, di sini average-nya sama dengan laptop-laptop lain yang menggunakan 3060 atau dalam kasus ini juga RX 6800M. Tapi yang signifikan di sini adalah loncatan di 1%-nya. Yang tinggi banget, dan ini juga kebantu karena ya memang prosesor itu kencang banget untuk di single core-nya. Average-nya memang cuma 105, tapi 1%-nya di 80 fps. Kalau di resolusi 1600, ini masih mendapatkan performa yang nyaman dengan average-nya 76 dan 1%-nya di 56 fps. Sekarang kita lanjut ke AC Valhalla. Untuk 1200, average-nya ini di 63 dan 1%-nya di 38. Jadi di sini performanya mendekati 3080 laptop GPU. Walau sebenarnya memang dibandingkan dengan 3080 laptop GPU yang di laptop lain kita bandingkan, ini memang cukup tipis. Tapi laptop ini juga gue masih bisa bilang tergolong tipis, ya seperti seri-seri Zephyrus lainnya. Dan kalau kita lihat di resolusi 1600-nya, average-nya juga masih deket banget, dengan 62 fps dan 1%-nya di 41. Jadi sepertinya di game ini jauh lebih worth it untuk main di resolusi native-nya karena perbedaan itu sangat-sangat tipis banget. Lanjut ke salah satu game terberat, ini adalah Watch Dogs Legions. Untuk di 1200, average-nya 63 fps dan 1%-nya di 31. Nah di sini memang untuk 1%-nya tergolong rendah, tapi agak unik juga kasusnya. Karena hanya yang menggunakan 16:10 yang konstan, kita juga bisa lihat di resolusi 1600 sama dengan average 48 dan 1%-nya di 24. Jadi sebenarnya secara average di native resolution-nya itu masih cukup nyaman, kecuali kalau udah banyak ledakan, kalian bisa kerasa micro stuttering-nya. Sekarang kita ke Shadow of the Tomb Raider, average-nya adalah 92 dan 1%-nya di 66. Jadi kelihatan di sini emang yang jadi bottleneck-nya itu ya GPU-nya. Bahkan perbedaan 1080 ke 1200 itu masih lebih kenceng di laptop ini. Kalau kita naikkan resolusi ke native-nya, average-nya 76 dan 1%-nya di 59. Jadi menurut gue sih experience-nya tetap nyaman, karena kalian udah bisa mendapatkan di atas 60 fps di resolusi native-nya. Kita sekarang ke Metro Exodus yang standard editions-nya. Di 1200, average-nya 56 dan 1%-nya di 31. Jadi di sini kita bisa lihat kalau performanya tetap lebih tinggi dibandingkan laptop yang menggunakan GPU yang sama. Di sini average-nya lumayan jauh bedanya mendekati 60 fps. Tapi kalau di native resolution lagi, walaupun average playable-nya di 46 fps, tapi 1% itu turun sampai 22, yang bikin di beberapa bagian game itu kerasa micro stuttering. Game terakhir yang kita tes ada di RDR 2. Di sini untuk 1200, average itu 79 dan 1%-nya di 48. Udah enak sih menurut gue untuk dimainin dan udah di atas 60 fps juga. Tapi menurut gue untuk game kayak RDR 2, ini adalah salah satu contoh game yang wajib banget main di native-nya. Dan semua yang lihat di TLM juga kaget lihat RDR 2 secara native di laptop ini pada saat dimainin. Tapi tentunya selalu ada pengorbanannya, yaitu average-nya 59 fps tapi 1%-nya di 35. Buat gue memang agak rendah untuk di 1%-nya, tapi kalau kalian nggak ada isu dengan 1% yang ada di 35, harusnya sih gameplay nggak jadi masalah. Jadi ini hasil benchmarknya, dan menurut gue kayaknya kasus yang cukup unik bagi gue pribadi, dimana gue biasanya itu prefer main game yang mementingkan lebih tinggi di frame rate-nya. Tapi di sini gue lebih prefer untuk main di native resolution, karena ya memang ada pengorbanan FPS yang biasanya menjadi concern terbesar gue. Tapi di laptop ini gue masih bisa terima pengorbanan FPS yang didapatkan untuk mendapatkan image quality yang lebih crisp dengan resolusi yang tinggi dan pixel density yang jauh lebih tinggi juga. Oke, sekarang jadi kesimpulannya, menurut gue ini laptop yang ya kalau kalian emang nyari suatu barang dengan A dan semuanya kalian dapetin, dan menurut gue ini adalah tempat yang paling ideal laptopnya, gue rasa harga nggak akan jadi masalah. Dan gue rasa orang yang akan mengincar atau memerlukan spesifikasi yang sama seperti ini dengan monitornya yang displaynya yang bener-bener yang tadi gue bilangin, yang menjadi nilai jualnya menurut gue yang ini harusnya menjadi standar baru untuk laptop-laptop ke depannya, karena gue rasa udah harus meninggalkan 1080. Pada saat gue nyoba 1600 itu benar-benar nyaman banget untuk gue mengerjakan apapun yang gue perlu lakukan. Jadi apalagi kalau kalian itu adalah 3D artist gitu loh, kalian bisa mendapatkan estate yang jauh lebih besar dengan mendapatkan 4 perspektif gitu loh. Dan ini yang menurut gue benar-benar penting banget, dan apalagi kalau kalian misalnya menggunakan Blender di mana ada banyak, atau apalagi 3D Max dan AutoCAD gitu misalnya, atau kalian menggunakan SolidWorks, atau kalian ya apapun itu pekerjaannya kalian, ya screen estate itu akan meningkatkan produktivitasnya kalian. Sama halnya dengan orang yang misalnya menggunakan satu display dibandingkan dengan orang yang misalnya menggunakan 2 atau 3 display, akan jauh lebih produktif orang yang menggunakan display lebih banyak. Di sini resolusi pun juga menjadi hal yang sangat-sangat penting menurut gua, terutama kalau kalian itu mobile. Dan ini yang ditawarkan oleh Zephyrus, dan sayangnya baru bulan Agustus. Padahal permintaan gue adalah tahun ini sih, bener ya sih. Tapi akhirnya kita udah bisa melihat kalau ada laptop yang bisa dilakukan seperti ini. Dan gue rasa apa yang dilakukan oleh ROG benar-benar matang banget dan dieksekusikan dengan benar-benar baik. Dan ini yang harusnya menjadi standar baru untuk laptop-laptop higher end. Dan gue rasa kalau laptop kalian adalah harga di atas
25, 28, gue ekspektasi gue adalah ya resolusinya seperti ini. Dengan misalnya refresh rate nggak perlu terlalu tinggi. Bahkan 144 pun udah sangat-sangat cukup. Yang penting adalah color accuracy, display yang brightness-nya itu tinggi. Ya seperti inilah, 500 ini menurut gue udah bener-bener ideal banget. Seperti gue ditimpa sama lampu di studio aja, dan di sini gue masih bisa ngeliat dengan sangat-sangat nyaman. Dan dibandingkan dengan laptop-laptop lain yang cuma 300 nits, yang nggak nyaman. Dan di sini kalaupun di luar kalian juga gunakan, masih lebih mudah untuk melihat semua teks, melihat semua detail yang ada di dalam displaynya. Jadi ya menurut gue ini adalah standar baru untuk laptop-laptop lain yang gue rasa kalau kalian menjual higher end laptop, ekspektasi gue untuk di bagian displaynya adalah seperti ini. Jadi gue nggak mikir masalah bezel dan segala macam, tapi adalah masalah resolusi 16:10 untuk para professionals. Terus color accuracy di DCI P3-nya itu 100%, dan ini yang menurut gue benar-benar penting banget, dan terutama buat kalian para editor, fotografer, dan segala macam, itu warna seperti ini adalah suatu hal yang benar-benar penting banget, dan kalian sulit untuk mendapatkan ini semua untuk di bagian displaynya. Emang kesannya gue cuma ngomongin bagian displaynya, tapi itu adalah suatu hal atau experience yang benar-benar penting banget di laptop seperti ini. Nah, kalau kalian mikirin masalah 2560 kali 1600, ya untuk game-nya memang akan berbeda dikit daripada 1080, tapi dikasih dengan 3060, hasil kan kami bisa lihat kalau untuk gaming performance-nya di native resolution aja itu masih benar-benar bagus banget. Lagi pula kalau kalian misalnya main game, kan jarang banget ya orang yang main, jadi gue bisa bilang kalau ngomongin 4K tadi ya resolusi ya, orang jarang yang main game-nya seperti ini kan. Jadi lo nggak mungkin bisa deketin laptop seperti ini gitu loh untuk main game. Jadi kalau kalian misalnya duduk seperti ini, atau jarak segini untuk main ya, ini gue bisa dengan mudah membandingkan resolusi yang di 1920 kali 1200 atau menggunakan 2560 kali 1600. Jadi kalau kalian mainnya seperti ini, gue masih bisa dengan mudah. Apalagi kalau kalian mainnya lebih dekat seperti ini untuk main ya. Itu kalian bakal ngeliat kalau jumlah details dan segala macam dalam suatu game dan texture resolution yang digunakan oleh game itu benar-benar high definition banget. Jadi ya di ukuran 16, gue nggak tahu ya di ukuran 15 seperti apa untuk pixel density-nya. Tapi di ukuran 16 maupun 17 ke atas ini gue rasa untuk laptop paling pas adalah menggunakan 2560 kali 1440 atau 2560 kali 1600. Jadi itu review untuk Zephyrus M16. Untuk harga lagi-lagi nanti akan ditaruh di bawah sama si William kalau harga udah rilis. Cuman menurut gue harga harusnya nggak jadi suatu hal yang penting bagi kalian, karena kalau kalian mencarinya laptop yang sesuai dengan keperluannya kalian, apapun itu harusnya kalian beli karena itu untuk keperluan kerja kalian dan itu adalah yang alat untuk menghasilkan uang bagi kalian. Jadi sekian dari gue Sony, and see you guys next time.